Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Zoom, dan juga saya menyapa Bapak Ibu yang mengikuti live dari Facebook dan YouTube. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Firman Tuhan katakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Hari ini Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kekuatan yang baru, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa Tuhan curahkan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Bahwa kami naik ke atas gunung-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau sama-sama duduk. Kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami di rumah-rumah kami. Berkati kami semua Tuhan. Sebab kami sungguh mengasihi Engkau. Sungguh kami menanti-nantikan Engkau. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lamba yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku
yang di rumah-rumah memuji-Mu Tuhan. Dan mulutku akan selalu memuji-muji Tuhan. Dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, kami memuji-muji-Mu ya Tuhan. Biarlah mulut kami selalu memuji dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kami mau memuji-muji-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, segala syukur kami bagi-Mu. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Kau Allah yang hidup, Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Mari angkat suaramu, berikan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia yang berkuasa, Dia yang memerintah atas semuanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus dekat kepada Tuhan, bahwa kami terus bersekutu kepadamu Tuhan. Bila kekuatan yang baru Tuhan berikan, penghiburan oleh Roh Kudus Tuhan berikan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari yang di rumah-rumah berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I
can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Haleluya. Amin. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan, kami terima sukacita-Mu. Biarlah penghiburan-Mu turun di rumah-rumah kami. Haleluya, haleluya. Mari yang mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan kita, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, kita percaya bahwa ini adalah waktu dan saatnya Tuhan memberikan keselamatan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, saudara. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah waktu keselamatan itu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk
pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Kita percaya hari-hari ini Tuhan sedang bawa kita terbang tinggi. Yang mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan katakan amin. Firman-Mu Tuhan. Kita masih bersuka cita, saudara bertepuk tangan, saudara di rumah-rumah. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang. Mari kita terbang bersama-sama Tuhan, saudara. Bersama-Mu, bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Ku kan aman di
Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas bangsa kami. Engkau membawa bangsa kami pada kemuliaan-Mu Tuhan. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami memberkati seluruh pulau-pulau di Indonesia Tuhan. Biar pemulihan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa Indonesia. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Jehovah Rafa, Jehovah Shalom turun atas bangsa Indonesia. Indonesia bangkit, Indonesia diberkati, Indonesia disembuhkan. Kami memberkati Tuhan, pemerintahan kami Tuhan, biarlah hikmat-hikmat marifat turun Tuhan atas presiden kami, Bapak Jokowi dan Maruf Amin Tuhan Yesus, dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau menuntun Tuhan, Engkau untuk mengambil kebijaksanaan Tuhan, untuk kebijaksanaan yang untuk kebaikan atas rakyat ini Tuhan Yesus. Engkau memampukan Tuhan setiap pemimpin-pemimpin Tuhan untuk mengambil suatu keputusan kebijaksanaan yang membawa bangsa Indonesia ini pada kebaikan, kemakmuran, kesehatan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu turun atas bangsa Indonesia. Hanya pada-Mu Tuhan kami berharap, karena Engkau Tuhan gunung batu kekuatan kami, tembok benteng kami, tempat kami berlindung. Kami percaya Tuhan Yesus, pemulihan terjadi Tuhan. Kami memberkati Pulau Bali Tuhan Yesus. Kami percaya Pulau Bali Engkau pulihkan. Mata-Mu ada di Pulau Bali Tuhan. Malaikat-malaikat surgawi melindungi Pulau Bali Tuhan dari segala apapun penyakit sampar Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, penuaian besar terjadi atas Pulau Bali. Bali dibangkitkan, Bali dituai. Kebangkitan rohani terjadi atas Pulau Bali Tuhan. Di masa-masa kesesakan ini Tuhan, Bali akan mengalami penuaian. Kemuliaan turun atas kemuliaan Tuhan turun atas Bali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih dan perlindungan-Mu atas Pulau Bali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap Tuhan orang-orang yang sakit Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan di Pulau Bali ini Tuhan. Orang yang dalam isolasi mandiri, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala-gembala pembina rohani kami, Bapak Niko Nutur Harjo bersama 4 wakilnya Tuhan. Dan kami juga berdoa juga untuk Pendeta Timotius Hardono bersama Ibu Indri Kabul Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau menyertainya Tuhan, pelayanannya Tuhan, Engkau menuntunnya Tuhan, hikmat-hikmat marifat Engkau terus curahkan Tuhan, untuk Engkau terus menuntun, memakainya untuk menjadi messenger-messenger-Mu Tuhan, untuk memenuhi Tuhan bumi ini Tuhan dengan gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya lawatan Tuhan telah terjadi, pencurahan Roh Kudus telah terjadi bagi seluruh bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin, amin. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur di rumah-rumah, karena hari ini kita akan melangsungkan perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan jiwaku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang
kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sekali lagi katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Shalom semuanya. Kalau kita melihat Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Tuhan Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ada yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya mereka berdusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Engkau juga membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan penjelasan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, yang dimaksudkan dengan mengambil kaki dianmu, artinya menolak dan mengeluarkan dari dalam kerajaannya, yang berarti kehilangan keselamatan. Pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus ini juga berarti pesan buat kita semua, yang dapat disimpulkan sebagai berikut.
Kalau kita melihat apa yang dilakukan jemaat di Efesus untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu sungguh luar biasa. Tetapi apapun yang mereka lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, meskipun itu sungguh luar biasa, tetapi kalau tidak didasarkan kepada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, maka engkau akan kehilangan keselamatan. Tetapi barang siapa menang, artinya kembali kepada kasih yang semula, maka akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus Allah, yang artinya akan masuk surga. Ini suatu peringatan yang tidak main-main dan sangat serius. Karena itu saya akan mengajak saudara untuk melihat diri kita. Mungkin kita kelihatan begitu rajin, tekun, sabar, mau menderita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu dilakukan dengan dasar kasih yang semula? Banyak orang yang kelihatan luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bukan karena didasarkan kepada kasih yang semula, tetapi karena kewajiban. Atau ada motivasi yang lain. Tuhan mau supaya kita kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang semula adalah kasih yang kita miliki pada waktu baru bertobat dan mengalami kelahiran baru. Waktu saya baru bertobat dan mengalami kelahiran baru, saya begitu haus akan Tuhan, akan firman-Nya. Dan saya selalu menjaga kehidupan saya agar selalu hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, ini tetap saya jaga sampai dengan hari ini. Bahkan kasih saya kepada Tuhan semakin bertambah. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti hidup sebagai orang yang berintegritas, hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan keluar sebagai pemenang. Orang yang memiliki kasih yang semula akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga. Yang percaya katakan amin. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Lebih kurang 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata,
Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Pada saat aku mencurahkan rohku, akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama untuk pencurahan Roh Kudus ini adalah Pentakosta yang ketiga. Jadi salah satu tanda terjadinya Pentakosta yang ketiga adalah goncangan-goncangan. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Saya sering berkata, kalau saudara percaya akan terjadi goncangan-goncangan, katakan amin. Tetapi sering aminnya hanya sekedar berkata amin saja. Saya selanjutnya akan berkata, saudara tidak berkata amin pun, goncangan pasti terjadi. Biasanya kita akan tertawa setelah saya berkata seperti itu. Tetapi siapa mengira tanggal 2 Maret tahun 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu goncangan karena pandemi COVID-19 mulai terjadi dan sampai dengan hari ini belum selesai. Banyak orang yang khawatir, ketakutan, bosan, jenuh, depresi. Ada juga yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Pandemi ini juga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Ditambah lagi hari-hari ini pandemi semakin ganas dengan adanya varian Delta yang membuat penularannya jauh lebih cepat. Yang paling penting yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini adalah kita harus makin sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa sampar dalam hal ini COVID-19 adalah salah satu tanda akan kedatangannya yang kedua kali. Karena itu, seperti pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, yang berarti ini juga pesan buat kita semua pada zaman ini, bahwa kita harus kembali kepada kasih yang semula. Sebab hanya orang yang memiliki kasih yang semula yang akan ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Dalam masa pandemi ini, kita harus mengerti bahwa pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Dalam pandemi ini kita harus mengerti bahwa ini adalah masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam menyelesaikan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dalam masa pandemi ini, kita harus mengerti bahwa akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan.
tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam segala hal, termasuk dalam masa pandemi ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Termasuk dalam hal membangun rumah, termasuk dalam hal perlindungan. Sesuai dengan Mazmur 91 dikatakan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita, maka kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, termasuk dalam hal mencari nafkah di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang kena PHK, atau mungkin mengalami kesulitan karena banyak faktor sehingga mengalami kerugian, kesulitan untuk mencari keuntungan. Tetapi sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi, kita diingatkan bahwa Tuhan justru akan memberikan berkat-Nya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Berkat yang diberikan pada waktu tidur di sini bisa diartikan berkat yang diberikan bukan karena kehebatan kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, juga bukan karena usaha kita yang mati-matian. Dan berkat yang seperti itu hanya diberikan kepada orang yang dicintainya. Haleluya! Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti menjadi orang yang dicintai Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengikuti segala perintah yang diberikan tanpa ragu-ragu, tanpa banyak pertanyaan, tanpa bersungut-sungut, tetapi dengan hati yang percaya disertai ucapan syukur. Demikian juga dalam menghadapi pandemi ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu berarti kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Saya akan mengingatkan kembali tuntunan Tuhan sejak awal dari pandemi ini. Apakah saudara ingat? Dan apakah saudara tetap melakukannya? Mungkin ada yang berpikir bahwa pandemi ini sesuatu yang biasa. Mungkin karena sudah bosan, karena jenuh. Tetapi ingat, kita boleh bosan dan jenuh, tetapi COVID-nya belum bosan. Karena itu kita harus dengan serius menghadapi pandemi ini. Mari, saya akan ajak saudara untuk mengingat kembali tuntunan Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang mengatakan bahwa kalau kita mengalami pandemi dan krisis ekonomi, maka kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Katakan amin. Yang kedua,
kita diminta untuk mengherdik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Apakah saudara sudah melakukan ini? Yang ketiga, kita diminta memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya akan janji Tuhan. Yang keempat, kita diminta melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud ketika Tuhan menghukum orang Israel, di mana ada 70.000 orang yang mati karena penyakit sampar. Daud waktu itu membuat mezbah di pengirikan milik Arauna dengan membayar harganya. Waktu itu Arauna akan memberikan secara gratis kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau. Dia tetap mau membayar harga. Setelah Daud membuat mezbah, maka tulah sampar itu berhenti. Kalau kita mengharapkan pandemi akan berhenti, maka kita sebagai gereja-gereja Tuhan harus membuat mezbah, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity. Minta belas kasihan turun. Minta belas kasihan turun ke atas Indonesia. Gereja jangan saling menyalahkan satu sama lain. Gereja jangan saling menjelekkan. Gereja harus membayar harganya dengan unity. Yang kelima, sesuai dengan Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Maka kita diminta oleh Tuhan untuk bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu, karena Tuhan akan menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Amsal 27 ayat 12 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Karena itu, mari biarlah kita menjadi orang yang bijak. Bersembunyi di sini bisa diartikan, kalau tidak ada keperluan mendesak, kita diam di rumah. Dan juga kita harus melakukan 6M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Pada tahun 1918 sampai 1920, pernah terjadi pandemi yang disebutkan dengan flu Spanyol. Kalau dibandingkan dengan COVID-19, dengan memakai data tanggal 29 Mei 2021, maka didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah infeksi. Flu Spanyol 2 tahun
500 juta orang. COVID-19 1 tahun 3 bulan, 162 juta. Jadi berarti ini relatif kecil. Yang kedua, jumlah kematian. Flu Spanyol diperkirakan risknya memang agak besar, 20 sampai 100 juta dalam waktu 2 tahun itu. Tapi COVID-19 1 tahun 3 bulan 3,52 juta. Berarti jauh lebih sedikit. Kemudian jumlah negara yang terpapar. Flu Spanyol kurang dari 50%. Tetapi COVID-19 hampir atau kalau bisa dikatakan 100%. Yang keempat, soal dampak ekonomi. Flu Spanyol tidak lebih buruk dari zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tetapi COVID-19 dikatakan yang terburuk sejak zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tergantung kapan pandemi berakhir. Kalau berlarut-larut, krisis ekonomi COVID-19 bisa lebih buruk dari zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tetapi yang paling menonjol dari COVID-19 ini adalah angka depresi, kecemasan, stres justru tertinggi sepanjang sejarah. Angka depresi global tahun 2020 adalah sebesar 25% dibandingkan dengan angka depresi global tahun 2017 yang hanya 3,44%. Dengan melihat ini semua, saya percaya rencana Tuhan bagi umat manusia adalah supaya mereka bertobat, mencari wajah Tuhan, sehingga terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sesuatu yang mengherankan dari flu Spanyol ini adalah bahwa setelah infeksi gelombang kedua yang meningkat secara luar biasa, tiba-tiba virusnya menghilang. Entah pergi kemana, entah kemana perginya. Wow! Kita boleh berdoa kepada Tuhan agar ini juga terjadi pada COVID-19 serta varian-varian yang lain yang tiba-tiba menghilang, entah kemana, karena amarah Tuhan sudah berlalu. Karena itu, sekali lagi saya mengingatkan agar kita melakukan tuntunan Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan lebih serius dan sungguh-sungguh, supaya Tuhan juga menuntun kita di tengah pandemi yang sedang bergejolak ini. Saya percaya, kalau kita kembali kepada kasih yang semula, kita akan berkata, Tuhan, pakai saya menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Urialaba syaralaba kana marabala bala 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 bala.
Oh ya la la bara 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 bara. Oh ya la la bara 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 bara. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini saya Tuhan, ini saya Tuhan, pakailah saya menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat tangan saudara. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan Tuhan. Mereka siap Tuhan menjadi alat-Mu, pakai mereka untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Uralah, terima pengurapan Tuhan, terima. Oh Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi hari-hari ini Tuhan, biarlah kami mengerti, kami harus kembali kepada kasih yang semula. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu mengerti akan hal ini. Mereka akan kembali kepada kasih yang semula ya Tuhan. Bapa-Mu berdoa buat mereka yang sekarang sedang terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang sekarang sedang mengalami krisis dalam ekonomi mereka. Tolong mereka Tuhan. Tolong anak-anak-Mu. Tolong mereka. Kasihanilah mereka Tuhan. Kasihani Indonesia. Kasihani Indonesia Tuhan. Kasihani Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun ke atas kamu semua. Belas kasihan Tuhan turun ke atas Indonesia. Terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Dan Kau dibangkitkan kembali. Bapa, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela, Engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan kami. Engkau memberikan kami damai sejahtera-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami berbuat tidak benar di hadapan-Mu. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing, mari berdoa. Masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing saat ini. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, ini saatnya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni. Ampuni saya Tuhan, katakan. Ampuni saya. Ampuni saya. Engkau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun ya Tuhan. Ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapa terima kasih. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Berkatilah kami semua. Engkau mengasihi kami semua ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Jangan diam. Oh ralaba syaratana maya ralaba. Oh ralaba kanama. Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh rabakana maya ralaba. Oh rabakana maya ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Engkau baik ya Tuhan. Dalam seluruh hidup kami Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari katakan bersama saya. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Saudara di rumah-rumah boleh lambaikan tangan. Saudara diberkati Tuhan, haleluya. Dan tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih atas dukungan doa, waktu dan tenaga dan dana. Hingga gedung gereja yang baru Kuta Praise Center telah terlaksana. Dan Bapak Ibu, next slide bawahnya, berikutnya. Nah, dan hari ini Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui barcode yang ada di depan dan melalui nomor rekening gereja.
yang saudara bisa lihat di depan. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa hari demi hari Engkau tuntun kami. Hari demi hari Kau terus lindungi dan berkati kami. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami menabur untuk pekerjaan Tuhan. Sebab kami mengasihi-Mu. Dan kami tahu Bapa, apa yang kami lakukan ini adalah bukti iman kami kepada Tuhan. Bahwa setiap orang yang menabur dia akan menuai. Dan setiap orang yang menabur dia akan menuai berkali-kali lipat sebab Tuhan yang memelihara. Kami bersyukur dan dengan penuh sukacita kami akan memberi persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Sekali lagi katakan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Baik, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan mendengarkan MS Update untuk minggu ini. Ayo. Nah, dengan Mbak Ibu. Nggak, Jadi mau jadi. Bisa mau jadi. kirana suara nih, Dewi. Shalom gereja Tuhan, Shalom parents, haleluya. Alkitab berkata dalam Mazmur 127 ayatnya yang keempat dan kelima, demikianlah firman Tuhan.
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Haleluya, dahsyat ayat ini. Firman Allah berkata bahwa anak muda, anak-anak itu seperti anak panah yang dirancang dengan ketajaman, dengan warna, dengan ukuran yang sangat khusus. Demikianlah anak-anak kita, mereka dirancang Tuhan dengan cara yang istimewa untuk sebuah tujuan, untuk sebuah sasaran yang khusus. Dan siapakah pahlawan? Pahlawan adalah Anda, para orang tua. Siapakah pahlawan? Pahlawan adalah gereja Tuhan. Berbahagialah para pahlawan yang mengisi penuh tabung panahnya dengan anak-anak panah yang dahsyat dan luar biasa. Tepat di ulang tahun yang keempat, kami hadir dengan nama dan warna yang baru, MKJ, Miracle Kids and Junior of Miracle Service Bali. Kami hadir sebagai partner orang tua untuk bersama-sama mengarahkan, mendidik dan meletakkan dasar takut akan Allah kepada anak-anak kita. MKJ melayani 2 generasi sekaligus, yaitu generasi Alpha dan generasi Z. Anak-anak di generasi Alpha dan generasi Z adalah anak-anak yang sangat tanggap dengan teknologi, tetapi mereka adalah anak-anak yang rapuh dan mudah pecah. Adalah tanggung jawab dari kita, para orang tua dan juga gereja Tuhan, untuk mendidik mereka dengan jalan yang Tuhan mau. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari orang tua, mari parents, ajak, dorong dan hantarkan putra-putrimu untuk bergabung dengan MKJ, Little Miracle, Children Miracle, dan Junior Miracle setiap hari Minggu di tempat ini. Dan pastikan bahwa setiap Anda, para orang tua, adalah pahlawan-pahlawan yang berbahagia karena sudah membawa anak-anak semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya! Salam Miracle! Shalom Gereja Tuhan, welcome to our new church, Kuta Praise Center. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di bulan Juli ini dengan keadaan sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Saya Sela, berikut adalah KPC News di bulan Juli. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Kuta Praise Center Bali. Kami menginformasikan bahwa gereja kami sudah mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan mendisinfektan ruangan sebelum ibadah dilaksanakan, menyediakan air purifier dan humidifier untuk menjaga udara tetap bersih selama di dalam ruangan, mengenakan masker dan juga menjaga jarak kursi sejauh 1,5 meter selama ibadah dilaksanakan, dan tidak diperkenankan untuk melepaskan masker, makan dan minum di ruangan ibadah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang rindu untuk berfellowship bersama dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan, bisa mengikuti KUL atau Community of Love dengan jadwal KUL yang tertera di layar ini. Demikianlah firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman, dan pembangunan untuk rumah Tuhan, dapat disalurkan melalui rekening GBI Miracle Service Bali dengan nomor rekening yang tertera di layar ini.
Untuk info detail seputar gereja, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dapat mengunjungi Facebook kami di GBI Miracle Bali, Instagram kami di Kuta Presenter, dan juga kanal YouTube kami di Miracle Service Bali TV. Sekian KPC News di bulan Juli, saya Sela pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. God bless you all, bye! Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah mengikuti rangkaian ibadah. Tadi kita sudah menerima doa berkat dari Pak Niko. Dan saya hanya mau menyapa kepada Bapak Ibu Saudara yang ikut Zoom. Mungkin boleh videonya dibuka enggak? Kita lambaikan tangan. Dan juga yang di Facebook, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari Facebook. Ya, terima kasih semuanya. Sudah nggak sabar saudara, kita masih dalam PPKM. Saudara terus jaga kesehatan. Kalau nggak perlu keluar jangan keluar. Dan kita percaya bahwa Tuhan punya rencana buat kita semua. Dan terima kasih juga buat para pelayan yang sudah hadir di gedung KPC, yang sudah melayani. Biarlah kiranya Tuhan terus berikan kekuatan dan kesehatan untuk kita terus bisa melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Itu aja dari saya. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.